Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan. Nama saya Daifa Aisyah Hairanisa dengan NIM 2310914120017. Di dalam video kali ini saya akan membahas topik permasalahan terkait tentang kesehatan mental, yaitu dampak kecemasan terhadap kepercayaan diri pada individu. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang pasti pernah mengalami kecemasan atau rasa cemas dalam hidup. Contohnya itu seperti gugup sebelum ujian, sakit perut menunggu hasil wawancara, atau gugup ataupun sakit perut menunggu hasil kelulusan. Seseorang pasti pernah mengalami kecemasan dalam hidup dari berbagai macam peristiwa atau dari berbagai macam kondisi. Kecemasan sebenarnya adalah reaksi normal yang terjadi terhadap individu terhadap suatu peristiwa atau suatu kondisi yang dirasa membahayakan pada dirinya. Namun, jika kecemasan terjadi secara konsisten atau secara terus-menerus, maka itu akan membuat kehidupan sehari-harinya akan terganggu, dan pemikiran seseorang pun juga akan terganggu. Maka kehidupan seseorang tersebut juga akan menjadi tidak nyaman. Biasanya kecemasan sering terjadi itu karena adanya pikiran-pikiran yang muncul dalam diri individu atau dalam diri seseorang. Individu merasa dirinya tidak akan diterima oleh orang-orang di sekitarnya karena perbedaan yang ada di dalam dirinya. Contohnya seperti status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan lain-lainnya. Ciri-ciri individu yang mengalami kecemasan dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah mahasiswa yang seringkali merasa gugup, tegang, cemas, dan lain-lain ketika harus berbicara di depan kelas atau presentasi di depan kelas. Ciri-ciri kecemasan dapat dibagi menjadi 3, yaitu ciri-ciri fisik, ciri-ciri behavioral atau tingkah laku, dan ciri-ciri kognitif atau pikiran. Contoh ciri-ciri fisik yang pertama yaitu sering buang air kecil, sakit perut, berkeringat dingin, lalu panas dingin, dan berbagai macam lainnya yang terjadi di dalam tubuh kita saat merasa gugup. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri fisik behavioral atau tingkah laku. Contohnya seperti perilaku menghindar, perilaku melekat, ataupun perilaku terguncang. Ciri-ciri kecemasan yang terakhir yaitu kognitif atau pikiran. Contohnya itu seperti tidak dapat berkonsentrasi, tiba-tiba menjadi bingung, lalu pikiran terasa bercampur aduk, dan lain sebagainya. Seperti yang disebutkan di awal tadi, kecemasan muncul dari pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri individu. Contoh, bisa jadi pikiran negatif tersebut muncul karena terdapat perbedaan-perbedaan seperti status ekonomi, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Itu termasuk faktor dari kecemasan muncul. Faktor lainnya bisa juga dari orang tua, yaitu karena orang tua terlalu menaruh harapan terhadap anaknya, itu bisa membuat individu atau anaknya menjadi merasa terbebani, dan karena rasa terbebani tersebut individu pun merasa mungkin harus melakukan yang terbaik, tetapi karena rasa terbebani tersebut terlalu berat,
mungkin akan menimbulkan rasa kecemasan yang berlebihan jika individu atau seseorang melakukan kesalahan terhadap suatu hal. Lalu selanjutnya, sikap orang tua yang terlalu overprotective atau terlalu melindungi anaknya juga membuat individu atau seseorang menjadi ketergantungan atau kurangnya rasa percaya diri dalam dirinya. Jika dalam diri individu muncul sifat ketergantungan dalam dirinya, maka individu atau seseorang akan susah untuk menyelesaikan atau memenuhi tugas-tugas perkembangan yang harusnya memang sudah diselesaikan. Jadi maksudnya tugas-tugas perkembangan dewasa itu contohnya seperti jika individu atau seseorang yang harusnya saat dewasa atau menuju dewasa sudah harusnya mempunyai sifat mandiri dalam dirinya, tetapi jika di dalam diri individu memiliki sifat ketergantungan tadi, maka itu akan menghambat tugas-tugas perkembangan tadi, yaitu tidak dapat mandiri terhadap kehidupannya dan tergantung kepada diri orang lain. Sebelumnya juga tadi disebutkan jika orang tua terlalu overprotective atau terlalu melindungi anaknya, anak akan mempunyai rasa percaya diri yang kurang. Nah, jika individu atau seseorang memiliki rasa percaya diri yang kurang, maka itu akan, jika dalam diri individu kurang rasa percaya dirinya, maka individu yakin tidak bisa mengontrol hidupnya atau aktivitas di dalam hidupnya jika sendiri. Selanjutnya, menurut Spielberger, kecemasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu anxiety trait dan state anxiety. Pertama yaitu anxiety trait. Anxiety trait terbentuk dari pengalaman di masa lalu dan hasil pemikiran individu tentang kecemasan tersebut. Selanjutnya yaitu state anxiety. State anxiety terbentuk karena adanya perasaan emosional dalam diri individu secara sadar, contohnya seperti tegang, khawatir, dan itu bersifat subjektif dalam diri individu. Lalu, sedangkan menurut Freud, kecemasan dibagi menjadi 3 jenis kecemasan. Yang pertama adalah kecemasan neurosis. Kecemasan neurosis adalah rasa cemas yang muncul akibat bahaya yang tidak diketahui. Yang kedua yaitu kecemasan moral. Kecemasan moral terjadi atau berakar dari konflik ego yaitu prinsip dan superego yaitu moral. Yang terakhir yaitu kecemasan realistik. Kecemasan realistik adalah rasa takut akan adanya bahaya-bahaya yang datang dari luar. Selanjutnya yaitu upaya untuk mengatasi kecemasan. Cara mengatasi kecemasan itu ada 2. Yang pertama adalah meditasi dan REBT atau Rational Emotive Behavior. Meditasi bertujuan untuk mengatasi atau menyeimbangkan energi positif dan energi negatif dalam diri manusia. Selanjutnya yaitu Rational Emotive Behavior atau Rational Emotive Therapy. Terapi ini bertujuan untuk memperbaiki diri dan mengubah sikap sehingga individu mampu mengembangkan diri secara optimal. Sekian video kali ini, maaf jika ada penyampaian kata atau penyampaian penjelasan saya yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.